Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Fatima. Di sini saya bersama rekan saya Asri. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi prediksi dataset diabetes. Nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Asri. Yang pertama dan yang harus paling kita lalui yaitu mengimport library-nya. Di sini kita mengimport library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga Scikit-learn metric. Di mana Scikit-learn metric-nya itu ada confusion metric, akurasi score, dan F1 score. Selanjutnya kita harus membaca dulu dataset yang telah disediakan. Kita gunakan CSP. Lalu kita eh, lihat data 5 paling atas. Dan datanya ada seperti ini. Selanjutnya kita eh, mengetahui berapa sih baris dan kolom yang ada pada dataset tersebut. Ternyata pada dataset tersebut ada 100.000 baris dan 9 kolom. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah nilai yang kosong. Nah, di sini tidak terdapat nilai yang kosong, di mana dari gender sampai diabetes semuanya bernilai gitu ya. Lalu kita menghapus data yang duplikat. Nah, data yang duplikat ini akan dihapus dan akan menjadi seperti berikut. Datanya itu jadi ada 960.000. Lalu ada di sini karena nilai gender itu non non numerikal, maka kita harus menggantinya dulu menjadi numerikal gitu ya. Nah, di sini kita menghitung dulu value dari gender ini ada female, male, dan others. Lalu kita encoding data gender tersebut sehingga menghasilkan nilai gendernya itu ada nilai 0, di mana 0 itu untuk female, 1 untuk male, dan ada pun 2 yaitu untuk other. Selanjutnya karena bukan hanya gender yang memiliki nilai non-numerik, smoking history juga memiliki nilai yang non-numerik. Di sini ada never, no info, former, current, not current, dan ever. Nah, di sini juga kita akan mengencoding data tersebut, di mana never menjadi 0, no info menjadi -1, current 2, former 1, ever 2, not current 0. Nah, lalu setelah itu kita describe, yaitu melihat statistik dari kolom-kolom. Ada count, mean, standar deviasi, min, hingga max. Selanjutnya, kita bisa melihat data histogram dari age. Nah, di sini ada data histogramnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mempertahankan nilai yang memiliki bilangan bulat dan juga menghapus yang memiliki bilangan yang pecahan atau non bilangan bulat gitu. Jadi akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita merubah data tipe data age itu menjadi integer. Selanjutnya dan kita tampilkan 5 teratas, nilai 5 teratas. Lalu kita melihat info dari semua kolom. Selanjutnya kita melihat membuat data histogram dari semua kolom. Ada gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, hingga diabetes. Selanjutnya
kita menghitung nilai dari diabetes. Di sini ada 0 itu berarti diprediksi memiliki diabetes, ada 85.000, dan ada yang tidak diprediksi sekitar 8.000. Lalu kita mengambil nilai semua kolom kecuali kolom terakhir pada sumbu X dan Y-nya. Selanjutnya kita melakukan trend test split, di mana kita harus mengimport terlebih dahulu Scotland model selection-nya. Lalu yang akan kita tes trennya itu kolom diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai naive Bayes oleh Dewi. Di sini kita mulai menggunakan metode naive Bayes. Nah, yang pertama itu digunakan untuk melakukannya. Nah, dari keseluruhan kode ini itu dia berfungsi untuk menginisialisasi, melatih, dan menggunakan Gaussian naive Bayes untuk melakukan klasifikasi pada data. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada form Scotland import matrix. Nah, di sini juga di sini tuh dia ada akurasi dengan variabel matrix akurasi score dengan parameter y-test dan y-pred. Nah, di sini tuh dia berfungsi untuk mengukur akurasi dari model klasifikasi yang telah dilatih dan membuat prediksi menggunakan Gaussian naive Bayes-nya. Nah, di sini outputnya yaitu akurasinya sekitar 0,9. Nah, selanjutnya di sini ada tes pred dengan gnb.predict dengan parameter X-test. Nah, di sini itu dia berfungsi untuk mendapatkan laporan klasifikasi yang rinci. Untuk mendapatkan laporan klasifikasi yang rinci dan matriks konfusi untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi naive Bayes pada data ujinya. Di sini outputnya ada precision, recall, event score, support, dan akurasinya sekitar 0,9. Nah, selanjutnya di sini ada classification report visualization dan confusion metric visualization. Nah, kode di sini tuh dia berfungsi untuk memvisualisasikan laporan klasifikasi dan matriks konfusi dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami. Nah, outputnya seperti ini. Ini untuk classification report-nya dan ini untuk confusion matrix-nya. Nah, di sini sudah selesai untuk metode naive Bayes-nya, kemudian dilanjut pada metode random forest. Nah, pada metode random forest, pertama di sini ada from Scotland ensemble import random forest classifier dan from Scotland import matrix. Nah, di sini itu dia berfungsi untuk melakukan klasifikasi dan menghitung matriks evaluasinya. Nah, selanjutnya di sini ada objek RFC, yaitu Random Forest Classifier dengan parameter N-estimator, max depth, dan max leaf node. Nah, di sini itu dia berfungsi untuk mengatur jumlah dari kedalaman maksimum, jumlah maksimum simpulnya, dan jumlah dari pohon daun dalam ensemble random forest-nya sesuai dengan kebutuhan dari preferensi kita. Nah, selanjutnya itu di sini ada
fitur kolom. Nah, di sini terdapat variabel gender, age, hypertension, sampai dengan uh, blood blood glucose level. Nah, di sini juga ada predict class-nya dengan variabel diabetes. Nah, kode di sini itu dia berfungsi untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data uji menggunakan fungsi train test split dari skitlearn-nya. Kemudian di sini ada fitting model. Nah, pada fitting model di sini terdapat objek rfc.fit dan rfc.score. Nah, di mana kode ini itu dia berfungsi untuk melatih model random forest menggunakan data pelatihan dan kemudian menghitung dan mencetak skor akurasinya. Nah, di sini adalah output dari skor akurasinya yaitu sekitar 0,96. Nah, selanjutnya ada model predik. Nah, model predik di sini dia berfungsi untuk memperoleh prediksi pada data uji X-test menggunakan model random forest yang telah dilatih. Kemudian selanjutnya di sini ada from skitlearn.matrix import akurasi score. Nah, kode di sini itu dia berfungsi untuk mengukur akurasi dari dataset diabetesnya. Nah, selanjutnya di sini ada classification report dan cetak classification reportnya. Nah, di sini kode di sini itu dia berfungsi untuk menghitung untuk mencetak laporan klasifikasi yang menyajikan matriks evaluasi secara rinci untuk setiap kelas yang ada pada datasetnya. Nah, di sini outputnya ada precision, recall, F1 score, support, dan akurasinya kisaran 0,9. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cetak confusion matrix. Nah, kode di sini tuh dia berfungsi untuk mencetak matriks konfusi yang memberikan informasi tentang performa model dalam memprediksi kelas-kelas yang berbeda. Outputnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada confusion matrix dengan dalam bentuk heat map. Jadi kode di sini itu dia berfungsi untuk memvisualisasikan matrik konfusinya dalam bentuk heat map yang memberikan representasi visual tentang jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas dalam datanya. Nah, jadi ini outputnya. Kemudian untuk metode random forest sampai di sini. Nah, selanjutnya ada metode SPM, di mana selanjutnya kita harus mengimport dulu skitlearn SPM-nya. Nah, dengan SPM model kernelnya linear. Lalu ada kita import skitlearn model selection untuk trend test split. Nah, di sini kita juga membuat SPM model fit-nya dengan X-train dan Y-train. Lalu selanjutnya kita mengimport untuk kode untuk akurasi skornya, di mana skor pada SPM ini terdapat dua, yaitu data pelatihan dan juga data pengujian. Yang pertama ini ada train data akurasi untuk data pelatihan ada 0,96 atau 96%. Lalu selanjutnya ada kita untuk menghasilkan data akurasi data untuk data pengujian ada seperti ini kodenya. Nah, pada data akurasi data pengujian ini juga memiliki nilai akurasi 0,9 mendekati 0,96.
Lalu kita mengimport Plotly untuk hasil visualisasinya dan juga mengimport Scotland Model Selection yaitu cross file score. Nah, di sini ada kode-kode untuk evaluasi model SVM dan juga performa menggunakan cross validation. Nah, di mana pada performa cross validation ini menghasilkan cross validation performance dan juga mean CP akurasi. Nah, di sini terdapat precision, recall, F1 score, support dengan akurasinya itu ada 0,96, ada macro average dan weight average-nya. Nah, di sini ada matriks yang berwarna biru dan juga ada berwarna cerah krem gitu. Nah, dari warna cerah ini yaitu true true positif, lalu yang di sampingnya itu false positif, nilai false positif, lalu yang di bawahnya itu ada false negatif dan sampingnya itu ada true negatif. Menghasilkan nilai seperti itu. Lalu ada mean CP akurasinya sebesar 0,96. Untuk SVM cukup sekian. Lalu selanjutnya itu ada metode KNN. Metode KNN. Nah, pada metode KNN ini, kita mengimport Scotland Neighbor dan library-nya juga Key Neighbor Classifier. Nah, di sini kita memodelkan model KNN ini dengan model fit-nya itu X-train dan Y-train seperti sebelumnya. Lalu kita juga lalu selanjutnya ada kode untuk menampilkan klasifikasi report dari KNN di mana sama seperti yang sebelumnya ada precision, recall, F1 score dan juga support nah di sini akurasinya masih tetap sama 0,96. Nah, lalu ada juga tabel matriks yang sama seperti yang sebelumnya yang telah saya sampaikan ada true positif, false positif, false negatif dan juga true negatif. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai klasifikasi untuk dataset prediksi diabetes ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.